Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Guru kemarin sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membawa sedotan. Sudah membawa belum? Sudah. Sudah membawa lem? Sudah. Membawa gunting? Sudah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama membuat kaligrafi dengan menggunakan sedotan plastik. Ya. Pertemuan yang kemarin Kak Guru sudah menugaskan kalian, Guru beri apresiasi, Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah membawa alat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Mau? Selanjutnya, sebelum belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyi dimensi pelajar Pancasila. Mulia, berkeluarga, gotong royong mandiri.
gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah khususnya sedotan plastik, dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kaligrafi menggunakan sedotan plastik yang telah didaur ulang. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek kaligrafi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gotong royong, bekerja sama. Nah, sebelum memulai pada pembelajaran, guru akan memberikan pertanyaan awal untuk kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang gaya hidup bebas sampah? Ada yang tahu? Membuang sampah? Ya. Terus apa lagi? Membuang sampah sesuai dengan ya, sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, bagaimana dampak limbah plastik terhadap lingkungan sekitar? Apa? Kenapa? Tidak? Iya, tidak mudah terurai. Terus apa lagi? Yang tahu menyebabkan banjir. Terus kira-kira ketika banyak sampah plastik di sekolah, tidak terurus, tidak dibuang pada tempatnya, lingkungannya menjadi kotor atau tidak? Lingkungannya kira-kira banyak lalatnya atau tidak? Itu mengganggu aktivitas pembelajaran apa tidak? Untuk itu, kalian sebagai warga sekolah yang baik, yang bersih, cinta lingkungan dan kebersihan, makanya harus selalu membuang sampah pada tempat. Dan juga contoh baik tidak memberi jajanan yang ada plastiknya. Kalau memberi jajan yang ada plastiknya itu ketika pembelinya bilang pakai plastik lagi apa tidak? Kalian jawab tidak. Terus misalkan kalau mau ke pasar membawa keranjang sendiri, jangan plastik, membawa keranjang. Jadi kita menghemat apa? Selain menghemat uang juga menjaga bumi kita dari sampah. Terus lagi setiap hari harus membawa botol minum sendiri, membawa tempat makan sendiri. Yang mana ketika kalian mau jajan di kantin atau dimanapun, kalian membawa tempat makan, tidak menggunakan plastik gitu. Oke, itu yang harus kalian lakukan. Yang ketiga, dapatkah kita menciptakan sesuatu yang indah dari barang-barang yang sudah tidak terpakai? Bisa? Bisa. Seperti yang akan kita lakukan yaitu membuat apa anak-anak? Kaligrafi dengan menggunakan sedotan. Kalian sudah membawakan? Nah, jadi banyak sekali sampah-sampah plastik yang ada di bumi, di sekolah, di rumah, pasar apalagi. Nah, kita manfaatkan membuat barang yang indah. Ya, gaya hidup bebas sampah atau zero waste adalah gaya hidup atau pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara meminimalkan penggunaan barang sekali pakai dengan menggunakan atau dengan mendaur ulang sebanyak mungkin. Prinsip utamanya adalah mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, yaitu 3M. Ini juga mencakup memilih produk yang ramah lingkungan, menghindari sampah plastik, dan berfokus pada konsumsi yang lebih berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendorong pola pikir yang lebih bertanggung jawab terhadap sumber daya. Kita harus mencintai bumi kita dengan cara mengurangi sampah. Setuju tidak? Setuju. Mau apa tidak? Mau. Kita harus berubah dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, jadi kapan lah? Lagi. Ya. Dampak
Limbah plastik itu memiliki dampak yang sangat merusak terhadap lingkungan di bumi, lingkungan sekitar. Karena plastik tidak terurai dalam waktu yang cepat sehingga apa? Sehingga bisa bertahan di alam selama ratusan tahun. Kamu dulu jajan waktu kecil, waktu umur 1 tahun, pasti sampahnya sampai sekarang itu masih, jika tidak diterapkan dengan benar, jika tidak dilakukan cara yang tepat. Lalu akumulasi plastik di lautan dalam lautan itu ya dapat membahayakan kehidupan laut, menyebabkan keracunan atau kematian hewan yang mengira plastik adalah makanan. Plastiknya itu dimakan, dikira makanan, ternyata itu merusak atau menimbulkan ikan pada mati. Selain itu, plastik juga dapat mencemari tanah dan air, mengganggu ekosistem dan kesehatan manusia. Mikroplastik atau partikel kecil yang dihasilkan dari penguraian plastik dapat masuk ke rantai makanan dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Padahal dari hal sepele yaitu plastik, tapi dampaknya sangat besar. Apa yang bisa kita lakukan selain selain mengukur sampah atau membakar sampah, yaitu dengan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai harganya. Nah, selanjutnya sudah, oke, guru akan memberikan kelompok karena kemarin kelompoknya sudah dibagi, sekarang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, jadi ada 4 kelompok dan nanti kalian akan bekerja sama membuat kaligrafi. Karena barang-barangnya sudah ada, berarti nanti langsung saja. Sebelum itu, kita perlihatkan di sini video mengenai kita harus menerapkan 6R. Apakah itu 6R? Ya, yang pertama ada menghemat pengeluaran, meningkatkan kesehatan, mengurangi sampah. Berpikir ulang, mengurangi, menolak, menggunakan kembali, dan memperbaiki. Nah itu, sebelum kalian membeli baju, kalian lihat dulu di lemari. Bajunya kira-kira masih banyak atau tidak? Bagus. Berkata tidak untuk bentuk penawaran konsumtif yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah itu, menggunakan alat-alat seperti yang ada di gambar setiap hari. Ketika ke warung, ke toko, menggunakan keranjang, tidak menggunakan plastik. Lalu memilah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Jika barang kamu rusak, maka itu harus dibeli. Tapi jika barang kalian tidak rusak, itu tidak perlu dibeli. Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan aturan, yaitu sampah organik dan non-organik. Ayo, sekarang kita terapkan 6R untuk lingkungan kita supaya bumi kita terbebas dari sampah. Siap melakukan mulai dari sini? Siap. Baik, nanti sesuai kelompok bekerjasama. Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok mendesain kaligrafi yang akan dibuat untuk menjadi hiasan kaligrafi dari sedotan. Nanti ada yang bertugas menghias, ada yang bertugas menempel, ada yang bertugas menggunting. Nah, Bu Guru sudah membuat bagaimana caranya untuk membuat kaligrafi menggunakan sedotan plastik. Mari kita lihat. Kelihatan tidak? Simak baik-baik caranya.
ketika pembuatannya sudah selesai, nanti kalian maju ke depan mempresentasikan hasil dari apa namanya? Panitia. Begitu siap? Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, aku harus semangat. Bisa? Berikan dulu. Baik. Pembuatan kaligrafi bisa dimulai dari sekarang. Silakan bekerja sama. Jantung. Sudah selesai. Jangan lupa sampahnya dibersihkan. Di dalam badan
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kaligrafi garis besar yang bisa Alhamdulillah, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kalian, hasil dari kelompok kalian. Ucapkan terima kasih dan luar biasa sekali. Hasilnya sangat bagus-bagus semua. Oke, kalian sudah bisa mengembangkan imajinasi kalian. Tepuk tangan untuk kita. Jadi terus kita tepuk jempol dulu, tepuk jempol. Masih semangat anak-anak? Ya, baik. Kalian tadi sudah membuat kaligrafi menggunakan sedotan plastik, ya, menggunakan sampah. Apa yang kalian rasakan? Asik atau tidak? Pengetahuan yang baru apa? Bagaimana? Iya, suatu hal yang baru. Kalian sangat senang, deh. Kalian sudah, oh ternyata barang bekas yang tidak ada gunanya, yang artinya itu sampah, itu bisa bernilai harganya, bisa menjadi sesuatu barang yang indah, yang enak dipandang. Bila mana barang itu digunakan atau dikembangkan, ya, dimodifikasi dengan ide-ide yang bagus, dengan ide-ide yang kreatif. Oke. Ternyata itu semua menjadi suatu karya seni yang indah. Apakah kalian sudah bisa menerapkan kehidupan zero waste di sekarang ini? Salah satunya dengan apa? Mengurangi sampah plastik. Terus apa namanya ya? Bisa menggunakan sampah plastik dengan benar. Dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah dan memilih mana sampah organik dan sampah anorganik. Baik. Setelah pembelajaran P5 pada hari ini, guru akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu zero waste adalah filosofi yang mengutamakan pengurangan sampah hingga tingkat nol. Sampah yang tadinya banyak, kita minimalisirkan, kita daur ulang, kita ubah menjadi sesuatu hal yang berguna bagi manusia. Dengan menggunakan penggunaan barang sekali pakai dan memaksimalkan penggunaan kembali serta daur ulang. Jadi, stop kalian membeli barang atau makanan atau minuman yang sekali pakai. Contoh, stop kalian tidak. Hari Senin kalian sudah menerapkan itu. Kalian harus semuanya
Kelas 6 membawa botol minum sendiri. Dampak limbah plastik. Limbah plastik itu memiliki dampak negatif yang banyak sekali, yang besar sekali terhadap lingkungan di rumah, di sekolahan, maupun di mana saja yang terdapat sampahnya, termasuk pencemaran tanah serta air serta ancaman bagi ekosistem dan kesehatan makhluk hidup. Memahami dampak ini menjadi dasar untuk menerapkan prinsip zero waste. Ya, hidup berkelanjutan. Prinsip-prinsip zero waste adalah yang pertama, ada 3R. Apa? Reuse atau mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan membeli hanya yang diperlukan saja. Jika itu tidak diperlukan maka tidak wajib untuk membeli. Oke? Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse. Mencari cara untuk menggunakan kembali barang-barang yang sebelum pembuangnya. Nah, itu semua juga sangat berkaitan dengan pendidikan agama Islam, sangat berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Kita harus menghemat. Allah itu tidak suka orang yang boros. Kalau boros itu apa namanya? Yang kedua, Allah itu menyukai sesuatu yang bersih. Karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu mulai hari ini jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya agar kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kalian lakukan di dunia itu memang semuanya berkaitan dengan agama. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah itu ternyata memang ada sangkut paut. Contohnya mendaur ulang atau recycle. Nah, mendaur ulang barang-barang yang tidak dapat digunakan lagi sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Oke. Salah satunya kelas 6 ini sudah membuat kaligrafi menggunakan sedotan plastik, sampah sedotan plastik. Yang mana sedotannya kalau di tempat sampah itu sedotan tidak ada nilainya, benar atau benar? Tapi karena kalian sudah cerdas sekali, kalian sudah membuat kreasi atau karya seni sehingga menghasilkan kaligrafi yang indah. Kalau seperti ini, indah apa tidak? Ada harganya apa tidak? Ada. Selanjutnya, apakah ini bisa mengurangi sampah? Bisa. Beri tepuk tangan untuk kelas 6. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan anak-anak? Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, untuk pertemuan minggu depan, berarti kalian masih belajar agama Islam. Coba kalian buka bukunya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu mengenai hidup damai dengan saling memaafkan. Dan selanjutnya, karena kalian sudah membuat kaligrafi, nanti kaligrafi ini akan dipamerkan ketika gelar karya Peri. Dan setelah ini karya kalian akan dipasang di mati. Setuju tidak? Baik, untuk mengakhiri pada pertemuan pagi hari ini, mari kita breaking dulu, ya. Kita berdiri, menyanyikan lagu nasional. Alhamdulillah
Sudah paham mengenai sampah? Sudah paham mengenai dampak sampah? Baik. Tugas yang akan dikerjakan di rumah, guru akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Tadi sudah dipelajari pada hari ini tentang sampah. Tapi nanti mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Dan diharapkan hari Sabtu depan sudah jadi dan dikumpulkan. Guru bagikan dan mendapatkan semuanya. Sudah semuanya. Ya. Jadi di situ ada 10 soal ya yang harus kalian kerjakan. Ada 10 soal yang mana soal itu mengenai apa yang telah kalian lakukan pada hari ini. Tolong kalian jawab dengan mulai hari ini kita harus kurangi sampah plastik. Setuju? Dan guru harap hari Senin depan kalian datang ke sekolah sudah membawa botol minum sendiri. Karena guru yakin kalian sudah tahu dampaknya plastik itu luar biasa. Jagalah bumi kita supaya tetap hijau. Ayo, tetap semangat dulu. Tetap semangat. Terima kasih dari kegiatan awal sampai kegiatan inti. Kalian luar biasa, antusias sekali. Dan diharapkan kalian kalian bisa menerapkan dan jadikanlah sampah itu sesuatu hal yang yang menjadikan karya seni ataupun sesuatu yang bermanfaat. Sekian dari guru, bila ada kesalahan mohon maaf, dan bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mengucapkan hamdalah bersama-sama.